Jam berapa sih sekarang? 10. Hah? 10. 21.30. Menurut penuturan kakak ipar saya ini, pas di jembatan Gayonggong itu, seingat saya ya, kata dia nih, penglihatan dia, saya itu ngelewatin Gapura. Gayonggong nih ya, yang saya ingat itu, yuk pas lu di depan, kata dia setelah di bawah nih, pas lu di depan itu di Gayonggong kan lu berdua, lu sempet ada momen di mana lu jalan duluan, si Pablo ini ada di belakang lu beberapa langkah kata dia. Gua ngelihat ke atas itu kayak ada gapura, saya juga merinding mbak dengarnya nih. Itu kayak ada gapura di atas itu dan lu masuk ke situ kata dia. Setelah Telaga Biru nggak tahu berapa jauh kita jalan, itu udah lama pokoknya. Itu dia ngeliat ada beberapa rumah. Itu dia saya merinding lagi tuh mbak. Kata dia bilang nih rumah itu pakai lampu yang kuning. Itu beberapa titik. Makanya setelah dia ngelihat itu, dia bilang lah sama si Le, ayo bang semangat, udah deket lagi. Setelah dia ngomong deket lagi, dia baru mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, Ratna Ulan. Seperti biasa, gue kedatangan tamu. Kali ini gue kedatangan tamu dari Bintaro. Ceritanya seru banget nih. Itu mengenai pendakian dia ke Gunung Pangrango. Berempat, penuh dengan teror, kagak nyampe-nyampe. Terus gimana lagi? Kita langsung ketemuin aja lagi. Bang Wahyu, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Makasih ya Bang, dari jauh-jauh ke sini. Siap, saya juga makasih nih. Udah kita komunikasi lama, Iya. baru kemari. Saya tunggu-tunggu, mana Sebenarnya baru. Mbak, saya mau kemari tuh nggak ini mulu, nggak dapet mulu waktunya. Mungkin yang saya mau ceritain ini juga cerita pendakian. Saya juga bukan anak mapala, cuma sekedar suka juga sama Kemarin berbaur katanya dengan mau alam. ke ini ya, mau cerita Pangrango ya? Ya, yang baru-baru Pangrango ini kan sempat yang Salak juga ada, yang cerita perjalanan yang biasa juga ada, kayak apa cuman perjalanan ini aja, jalan-jalan biasa bukan ke alam gitu Oke. ada. Mungkin Nah, ini saya kasih yang yang Pangrango. Pangrango ini spill dikit Bang. Apanya nih? Cerita yang ceritanya, poinnya aja. poin-poinnya Dikit aja dikit. kita paling itu yang saya ingat perjalanan pulangnya ini, perjalanan turun itu yang seharusnya cuma 30 menit bisa jadi 2 jam. Kalau saya bilang sih bukan nyasar, kita kayak dipanjangin aja nih jalannya, nggak nyampe-nyampe karena sampai saya itu pasrah mau nyampe di mana aja. Terserah dah, yang penting saya turun ke bawah. Intinya itu aja, Mbak. Oke. Sebelum cerita ini dilanjutkan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok Ratna Ulan Official. Oke Bang, silakan bercerita. Oke. Jadi awal ceritanya nih gini, Mbak. Jadi waktu itu yang saya ingat itu saya dapat kabar nih via WhatsApp, di grup. Itu grup alumni sekolah. Teman saya ada yang meninggal, orang tuanya nih. Di grup itu saya komunikasi sama teman-teman, akhirnya sepakatlah nih kita malam itu, kalau nggak salah bulan puasa minggu kedua, kalau nggak salah bulan puasa kemarin, meluncurlah kita ke TKP rumah teman saya nih. Saya kumpul di sana bareng teman-teman, kita takziah kan. Setelah takziah nih ngobrol-ngobrol. Nah ini ada teman lama saya yang kebetulan CS banget dan nih waktu sekolah. Dia bilang nih, dia manggilnya Le gitu kan. Le, nih lebaran kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kemana? Ya ke gunung, yang deket-deket aja kata dia. Kalau deket Salak, saya bilang, karena saya dari Bintaro kan, Salak lebih deket. Jangan Salak mah nggak kuat kata dia fisiknya. Oh ya udah ke Pangrango atau enggak ke Gede. Ya udah nanti diaturin. Lu atur aja ini ya logistik sama yang lainnya, nanti gua pakai kendaraan gua lah kata dia. Oh ya udah, saya kontak lah nih dua teman saya. Nih ada yang ngajak ke Pangrango, mau nggak Pangrango apa Gede? Saya voting nih Mbak, Pangrango. Saya bikin grup, saya voting mau kemana, Pangrango apa Gede? Pangrango aja lah. Ya udah Pangrango, deal nih. Saya nyiapin logistik sama peralatan lah ya, saya siapin semuanya. Ini saya ngajak yang dua ini abang ipar saya, yang satu lagi teman saya di rumah. Nah saya ajak nih, kebetulan yang teman di rumah nih emang kondisi fisiknya kurang,
karena dia punya riwayat penyakit ya. Yang saya ajak abang ipar itu oke lah fisiknya buat naik gunung. Udah nih singkat cerita sampailah di hari lebaran kita komunikasi lagi di grup, gimana deal nggak nih, jadi nggak nih? Udah jadi, kita siapin logistik udah rapi nih, tinggal berangkat. Oh ya udah, nanti gua rapi-rapi mobil dulu, ntar langsung ke rumah. H+2 kalau nggak salah ya itu, H+3 deh mbak, karena lebaran kan Rabu, saya Jumat berangkat. Hari Jumat ngumpul ini kan awalnya saya bilang karena di puncak buka tutup, kita harus spare waktu nih, biar nggak kena posisi buka tutup. Ya udah, cari info lah di puncak. Jam 5 udah start turun gitu. Ya udah, ntar kita habis asar aja berangkat. Habis asar lah akhirnya teman datang bawa mobil, kita naikin peralatan, naikin logistik ada yang kurang. Sebelum masuk tol kita belanja lagi, jalan lah nih masuk tol dari Bintaro keluar di arah puncak kan. Nah arah puncak itu juga udah macet mbak, dari keluar tol puncak itu udah macet ke atas itu sampai dari jam 5:30 sampai di base camp itu 11:30. Sampai base camp kita biasa Regi sama pihak base camp yang udah ngurusin semuanya, kita istirahat di situ. Nah pihak base camp bilang kita lagi ngopi nih baru nyampe, nanti naiknya pagi jam 4 ya kata dia. Kok jam 4? Ya kan udah diinfoin sebelumnya Gunung Pangrango buka hari Minggu, sedangkan naik hari Sabtu kata dia. Oh gitu. Ya udah, saya bilang lah nih sama yang ngajak kan, Le besok berangkat jam 4, tidur dari sekarang. Ah gila lu kata dia. Ih kalau nggak percaya tanya aja tuh sama si mamangnya. Iya mang, iya bener besok berangkat jam 4. Sekarang mendingan packing dulu dah, biar pagi itu bangun tinggal start pendakian. Itu kalau nggak salah ada 2 rombongan saya sama rombongan satu lagi tuh ada di situ. Udah nih setelah itu pagi kita bangun jam 4, mesen makan dulu lah tuh di warung. Maksudnya kan kita belum sarapan mbak, mau nggak mau harus spare makanan biar nanti mungkin di pos berapa kita bisa makan kan. Udah selesai start nih mbak jam 4 pendakian. Start jam 4 pendakian itu aman sih, kita jalan biasa sampai lewat jalur biasa, nggak lewat jalur ilegal, karena dianterin nih sama pihak base camp sampai ke pos apa sih mas, setelah pendakian lah, sampai pos pendakian lah dianterin kata dia. Sampai sini nanti naik ke sana jangan lupa biasalah doa segala macam kata si mamang dari base camp ini. Udahlah naik, nah yang berempat nih duluan mbak, yang 4 orang pendaki ini duluan dia, saya berempat nih belakangan karena tim pendaki santai lah. Jalannya nggak terlalu yang ngoyo harus kenceng gitu kan, cepat nyampe enggak. Jalan lah nih kita berempat. Nah kan udah agak nanjat nih. Jadi teman saya ini saya sebutin aja namanya si Pablo. Kebetulan saya juga cerita ini saya udah izin semua sama teman-teman. Si Pablo nih dia habis napasnya. Baru naik ini dia udah habis napasnya. Saya bilang kebetulan carrier dia juga nggak, isinya nggak banyak, cuma perlengkapan pribadi sama beberapa logistik. Dia naik ini udah habis napasnya. Coy istirahat dulu. Ya udah istirahat dulu. Nah ini saya ingat posisi istirahat itu setelah pos pendakian pos Regis. Nah di atas itu sekitar titik berapa ya kan, ada nomor-nomornya tuh kalau pendakian Pangrango. Saya lupa, cuman di situ udah agak rapet ya pohon-pohon sama ininya. Nah dia tuh berhenti, kita ngeres itu. Dia tuh saya ingat ada pohon tapi kayak rambutan, tapi saya nggak tahu ya itu rambutan apa bukan, tapi yang jelas bukan rambutan, buahnya mirip rambutan dan itu bertumpuk rapih di bawah pohon itu mbak. Di bawah pohon itu saya bilang ini kayak rambutan dah. Ini teman saya yang baru nyampe, dia bilang capek ngajakin ngeres, dia taruh carrier, dia duduk di buah-buah itu yang udah numpuk mbak. Kata dia, pas dia duduk ketusuk lah pantat dia. Aduh sakit kata dia. Lu duduk nggak lihat lagi kata, itu apaan yang didudukin? Ya ini kayak rambutan tapi bukan rambutan, posisinya ada di sebelah kanan trek. Udah nggak lama lah kita ngeres sekitar 5 menit, jalan lagi sampai di Telaga Biru itu sekitar jam 6.10. Dari jam 4 nih mbak, itu aja kata saya ini udah lama banget jalan kita nih, karena emang pendaki santai. Dan yang teman saya pun yang ngajakin pertama ini emang fisiknya juga kurang, maksudnya kurang itu dia berat badannya lumayan lah, jadi kan bawa beban, bawa carrier juga, bawa badan juga agak nyantai. Jadi kita jalan nyampe di Telaga Biru, kita ngeres, kita makan lah bekal yang kita bawa tadi tuh, makan dulu. Nah teman saya ini yang satu yang tadi saya bilang
ngajakin ngeres pertama nih si Pablo, dia ngajakin tidur. Bro, kita di sini tidur dulu dah. Enggak, gini aja. Ini kan baru jam 6, saya bilang. Habis makan, lu tidur. Nanti setengah jam kita bangunin, kita start lagi jam 7. Saya bilang gitu kan. Ini habis makan malah dia nggak tidur. Soalnya info dari kakak ipar saya, yuk, tadi malam si Pablo nggak tidur, kata dia. Emang kenapa? Pokoknya tuh jam 2 dia bangun, dia makan. Habis makan dia main HP, nggak tidur lagi. Saya bilang, celaka. Kalau kayak gitu kan Mbak, dia nggak mikirin fisik dong. Maksud saya kan emang kita mau ngedaki, mau capek ya harusnya istirahat lah. Dia nggak tidur, kurang istirahat, bahaya. Atau saya kan, kenapa bahaya? Karena fisiknya nggak fit dong. Dia disuruh istirahat pun dia nggak tidur. Nggak tidur, akhirnya ngobrol sampai karena kita nempatin di Telaga Biru itu kan ada shelter, ada tempat sampingnya itu tukang dagang, kita nempatin situ. Jam 7 itu datang di tukang dagang Mbak. Mau nggak mau ya udahlah. Kita cabut lah dari situ karena kan kita nempatin tempat tukang dagang. Packing lagi jam 7 itu kita start lagi dah dari Telaga Biru menuju ke Rawa Gayonggong kan. Kita sebelumnya kita foto-foto dulu Telaga Biru karena di situ kan view-nya bagus tuh. Berapa kita syuting foto di situ. Jalan lagi nih. Ayo. Kita sebelum jalan doa dulu lah nih di Telaga Biru baru kita doa Mbak. Ya sebelum berangkat biasalah kita doa. Kita start nih pendakian semoga aman lah ke depannya sampai tujuan, sampai pulang juga. Kita doa selesai kita jalan nih. Jalan sampai di Rawa Gayonggong. Nah, Rawa Gayonggong ini biasa kan jembatan yang lumayan panjang, tapi nggak terlalu panjang, cuman mungkin sekitar berapa menit jalan situ itu aman, kita foto-foto segala macam sampai ke pos Curug Ciberem itu saya lupa pos apa namanya. Sampai ke Rawadenok 1, Rawadenok 2, bis Rawadenok itu Batu Kukus 1, Batu Kukus 2, Batu Kukus 3 aman, nggak ada apa-apa, cuman kita ngeres. Oh yang saya ingat di Rawadenok 2 ini teman saya si Pablo mules dia, akhirnya panggilan alam dulu lah, dia rapi panggilan alam. Rawadenok 2 itu kita ketemu beberapa pendaki yang di situ juga saya kurang respect ya sama pendaki itu, saya lupa dari mana dia. Tapi ada sekitar 6 atau 7 orang itu rombongan. Dan yang leadernya ini, yang saya lihat omongannya terlalu tinggi. Jadinya saya nggak usah lah ngobrol sama orang yang ngomongnya tinggi kan malas juga Mbak kita. Udahlah teman saya ngajak ngobrol, ngajak ngopi, kita ngeres di Rawadenok 2. Nah lama kita jalan lagi di Rawadenok 1, Rawadenok 2, Batu Kukus 1, Batu Kukus 2, Batu Kukus 3. Sampai di kita ngeres lagi itu di air panas, air terjun air panas. Karena tempatnya agak lega kan di situ, kita ngeres lah, makan siang di situ sekitar pukul 12 zuhur tuh kalau nggak salah. Kita makan di situ, masak, makan. Selesai makan jam 1 kita lanjut perjalanan lagi sampai akhirnya nih kita misah Mbak rombongan. Kakak ipar saya di depan, saya kedua, ketiga ini ada si Pablo masih nih yang terakhir nih. Nah, saya tinggal mereka. Kenapa? Karena itu waktu udah sore dan kita rencana mau ngecamp di Kandang Badak. Karena dari situ kan masih lumayan jalan ke Kandang Badak. Jadi kakak ipar saya bilang, udah jalan duluan, cari tempat atau space buat bangun tenda. Nah, tenda tuh kebetulan perlengkapan sama saya kan. Saya susul nih, nyampe di tempat Kandang Badak, pos Kandang Badak, dia dapat space. Ini di sini nih, yuk, ya udah lanjut aja di sini bikin. Saya buka perlengkapan. Itu saya bangun tenda. Ini yang 2 molor jalannya Mbak. Itu nyampe mungkin jam 5, beda sejam sama kita berdua. Karena dia nggak tahu setelah Pancaleuweuh itu jalannya datar kan mau ke Kandang Badak. Nah, dia bilang dia ngeres tuh berdua, nggak jalan-jalan, nungguin aja dah. Karena dia pikir udah nggak apa-apa, tungguin aja. Ntar kita nyampe Kandang Badak udah rapi tenda, tinggal makan kata dia. Enak banget kan kata dia. Iya ditungguin. Udah akhirnya dia nyampe malam itu. Sore itu nyampe jam 5, setengah 6 kita masak, kita makan. Setelah saya makan, karena di situ rame, mungkin ada sekitar 10 sampai 12 tenda. Jadi saya mutusin setelah makan saya istirahat. Saya istirahat lah tuh. Saya istirahat, ternyata saya mikirnya gini Mbak, saya istirahat sekarang, pasti nanti malam makan kan. Sebelum kita bangun pagi buat ke puncak. Saya pikir saya tidur, habis tidur nanti dibangunin lah nih sama temen buat makan malam kan. Ternyata enggak. Jam 8:30 teman saya lapar bangunin saya Mbak.
Lek bangun Lek, kenapa? Laper. Lah emang nggak pada masak? Enggak, mau nggak mau saya bangun lah. Masak lah tuh saya malam-malam. Masak, emang ngapain nggak pada masak? Nggak tahu, tunggu-tungguan ternyata pada tidur semua. Udah masak, selesai masak. Kita ngopi-ngopi dah. Ngopi-ngopi sekitar jam 10, setengah 10 tuh. Jam 10-an lah. Mereka pada tidur lagi nih, saya tidur belakangan. Saya tidur jam 10 lewat 15 paling saya tidur. Nah, pagi tiba, kita menjelang pagi itu sekitar, kan tadinya rencana setengah 6 atau jam 6 udah berangkat buat muncak. Karena kan lumayan, trek normalnya itu kalau nggak salah ya nih, dari Kandang Badak ke puncak Pangrango itu sekitar 2,5 sampai 3 jam. Itu tanpa bawa carrier ya, mungkin 2 jaman lah. Ya udah, akhirnya kita prepare Mbak, kita kesiangan. Setengah 7 baru bangun, jam 7 baru masak. Akhirnya jam 8 lah nih kita muncak. Udah telat banget lah, udah ini makan waktu lah nih. Nah jam 8 kita start muncak, ternyata teman saya ini si Pablo nggak ngikut. Dia bilang mau jaga tenda aja lah kata dia. Emang kenapa? Karena sebelumnya saya lupa di pos berapa ya, kalau nggak salah di Batu Kukus 2 sepatu dia jebol. Jadi dia bawa sendal gunung, dan sendal gunungnya nih saya perhatiin udah nggak sehat. Jadi dari sepatu jebolnya itu saya cuma ambil talinya. Talinya itu pikiran saya kalau ada tali, kalau sendalnya dia jebol kan bisa saya ikat-ikat lah, intinya buat nanti jaga-jaga. Selesai dari situ kita muncak bertiga. Kebetulan ada barengan anak muda yang TikTok. Dia itu mau ngajak bareng. Bareng aja kata dia. Ya udah ayo jam 8 kita start ya. Ya selesai makan ngopi jam 8 start. Ternyata dia kan fisik anak muda nih Mbak. Walaupun kita pendaki tua gitu ya. Dia jalannya lebih cepet dong. Lebih cepet. Saya bilang udah tinggal aja nggak apa-apa. Saya kebetulan bawa si teman saya ini, si Lai ini, dia udah terengah-engah nih kata dia. Capek juga ya kata dia. Iya masih jauh ini jalan. Kebetulan yang pernah ke puncak Pangrango itu kan kakak ipar saya. Jadi dia leadernya dong di depan. Saya bertiga nih. Dan bertiga ini baru seperempat perjalanan, baru ngelewatin beberapa mungkin baru berapa puluh meter, teman saya ini berhenti. Dia bilang, "Lek, gua kayaknya balik aja dah, gak kuat," kata dia. Gak kuat kenapa? Gak tahu nih, gak enak badan kata dia. Ya sayang banget. Saya bilang lah, "Mas, nih ngajakin turun. Kalau mau turun dianterin yuk." Saya bilang, "Aduh lumayan jauh kalau nganterin kan." Ya udah dah. Terus gimana Mas? Lagi ngapain sih Bang turun? Dibujuk nih sama bang ipar saya kan. Udah naik aja, kalau nggak enak muntahin aja kata dia, ntar dikerokin lah kata dia. Bener Mbak, habis ngomong itu nggak lama dia muntah mungkin karena kaget kali, habis makan langsung ngetrek, dia muntah, dikerokin nih. Selesai ngerokin, gimana mau jalan lagi kata abang ipar saya. Ya udah dah, ayo jalan lagi. Jalan lah ngetrek kita dari jam 8 nih start. Itu perjalanan lama. Kenapa lama? Karena kita nunggu yang satu ini, dia tuh habis mulu napasnya Mbak, karena badannya kan agak gempal ya, jadi napasnya habis mulu. Singkat cerita kita nyampe di puncak itu jam 12 siang, berarti kan perjalanan 4 jam. Itu aja udah lama nih makan waktu. Nyampe di puncak, udah kita biasa foto-foto. Nah ada info itu dari kakak ipar, dan nanti ngambil air di Mandalawangi. Dari puncak nggak jauh Mandalawangi. Bener lah kita turun Mandalawangi, kita istirahat di situ, start lagi. Kita turun jam 1, setelah ngambil air itu kita start lagi dari puncak itu jam 1 siang, turun ke bawah. Di tengah perjalanan itu ditimpa hujan kita. Posisi udah basah kuyup kan. Turun sampai ke tenda di Kandang Badak itu jam 4 sore kalau nggak salah. Ini udah nyampe jam 4 nih. Udah saya bilang, waduh ini di luar perhitungan, karena kan saya rencana itu turun itu jam 3 sore kita udah turun lah biar nggak terlalu malam nyampe di bawah kan. Udah jam 4 itu makanan belum jadi, mau nggak mau kita masak dulu. Udah jam 4 Mbak, bayangin aja jam 4 udah masak ala kadarnya. Selesai masak makan, udah dimakan tuh jam 5 itu kita baru prepare buka tenda, karena itu hujan udah agak reda ya, udah prepare dah, bongkar tenda segala macam. Kita masukin ke carrier, kita rapiin lagi, kita turun nih. Kita turun ini, saya bilang ini setengah 6, cek semua perlengkapan lampu. Saya bilang saya bawa lampu headlamp 1, si kakak ipar ada 1, dan dia masih bagus kondisinya, masih good lah karena dia bilang baru beli. Nah
Teman saya ini yang bawa satu juga udah nggak bisa dipakai karena udah redup banget. Yang si Pablo bawa redup. Nah, teman saya yang si Le ini nggak bawa. Padahal di rumah itu saya udah bilang kondisi apapun kalau kita ada barang, ada alatnya, nggak ada kondisi urgent. Kalau kayak gini cuma 2 lampu, satu yang sehat, satu yang redup gini kan, nggak bisa diharapin. Kita turun gimana? Posisi 5:30 itu kita start turun. Ya udah kita baca doa dulu dah. Yang ada kita manfaatin aja nih fasilitas. Udah kita baca doa, kita turun. Saya sweeper, depan saya si Le, yang kedua itu si Pablo, leadernya kakak ipar saya. Udah kita start turun dari 5:30 itu, start turun dari kandang badak turun terus ke Pancalawah itu udah jam 6. Pancalawah lewat, itu saya bilang rest. Karena kenapa? Karena kakak ipar saya ini nggak ngejaga ritme perjalanan kita. Kita tuh misah, Mbak. Kita misah, saya bilang, saya panggil-panggil berhenti karena saya bawa headlamp redup. Yang di depan itu kakak ipar saya, dia bawa headlamp yang bagus lah. Saya bilang, nih Le, kalau kayak gini kan repot. Ya pesan juga lah buat para pendaki nih, kalau mau ngedaki jangan suka nyepelin apapun itu. Hal sekecil apapun persiapin, karena nggak ada kondisi urgent kalau itu semua barang udah siap. Itu aja sih. Nah, ini kita turun karena dia terlalu jauh, saya bilang rest. Itu posisi maghrib, saya ingat banget. Dia labas terus, Mbak. Sampai saya bilang, Le, kejar. Saya kejar, akhirnya kekejar. Dia akhirnya dengar suara saya. Nggak tahu udah mungkin karena terlalu jauh atau gimana. Dia dengar, Mas, rest. Saya bilang, berhenti. Maghrib, saya bilang. Ini maghrib, berhenti. Akhirnya pas berhenti itu kita akhirnya nyebat dulu dan posisi masih gerimis tuh. Kita sebatang dulu nih, nyebat. Headlamp saya habis, Mbak. Otomatis ini lampu headlamp cuma 1. Ini udah kayak pendaki abal-abal nih, saya bilang nih, alat aja nggak lengkap kan. Pendakian ini kayaknya saya bilang agak banyak tantangan di akhir nih. Di awalnya masih oke kan sampai puncak. Udah, saya bilang, Mas ini gimana? Headlamp cuma 1. Si Mas ke belakang apa gimana? Nggak tahu dah yuk. Oh gini aja pakai handphone. Saya baru ingat, saya nggak pakai handphone. Kayak saya bukan pendaki yang senang foto juga, jadi handphone itu selalu saya mode pesawat taruh tas. Saya lihat, Le, ambil handphone di tas. Coba lihat handphone gua. Ada berapa persen? Ini ada 60%. Nah, lumayan nih pakai flash kan, pakai flash handphone lumayan di belakang. Handphone Pablo dah. Coba buka, dia ada sekitar 60 atau 64%-an lah. Nah, udah nih pakai handphone aman lah nih kita perjalanan. Pakai handphone. Nah, kebetulan si Pablo bawa powerbank, headlamp saya itu yang model cas. Jadi dicas lah di tasnya si Pablo. Kita start lagi ya. Ya, Mas Edi di depan, si Pablo, terus si Le, terus saya di belakang. Masih saya posisi jadi sweeper nih. Dari situ jalan setelah maghrib tuh, sampailah kita di ini Mbak, air terjun air panas itu. Sampai di situ ada shelter, kita ngeres di situ. Kita nyebrang nih kan. Saya bilang, ini udah nggak ada pendaki lagi yang turun ataupun naik. Kita baca doa dulu lah, baca doa lagi nih biar turunnya tuh aman, karena ini udah gelap banget malam dan penerangan kita kebatas nih, sebatas handphone aja sama 1 headlamp. Sudah baca doa, nyebrang lagi nih. Itu nyebrang, saya bilang si Le ini, saya bilang, Le, nyebrang bismillah, baca. Ini soalnya kabut, Mbak. Kabut itu naik. Emang ada city light kan kalau dari si shelter itu tuh kelihatan city light tuh keren banget. Tapi pas kita turun ke air terjun itu kan hujan, dia nguap itu jarak pandang cuma 1 meter mungkin, Mbak. Nggak tahu itu kabutnya tebal banget lah. Udah turun, itu teman saya mau 2 kali jatuh. Saya bilang, sampai saya pegang carrier-nya, bismillah pelan-pelan, kata saya. Iya Le, pelan-pelan aja, udah nggak apa-apa, rendam aja kaki, panas kayak gimana, kayak biar nyampe aja dulu nyebrang. Alhamdulillah kita di situ berempat selamat lah, nyampe ke seberang air terjun itu. Nah, terbang air terjun, si Le ini ngajakin ngeres nih, Mbak. Le, res dulu yuk, kata dia. Ngeres. Itu ada tukang dagang. Emang situ saya juga aneh ya, kok ada tukang dagang, sedangkan pendaki ini nggak ada yang naik, Mbak. Ada tukang dagang 2 orang di shelter air terjun air panas itu. Saya bilang, udah nggak usah ngeres lah, terus aja lanjut kita. Lanjut, nyampe di Batu Kukus 3. Jam berapa sih sekarang? 7. Jam 7. Masih di Batu Kukus 3. Berapa? Unyuk. Ya kan, Le? Ini dong, tulisannya dong, belum. Jam 7. Batu Kukus 3.
Lalu lari nyala nambah gua. Gitu. Masih posisi di Batu Kukus 3 ini saya ngerasa udah aneh. Kenapa saya bilang udah aneh? Karena ini pundak saya ini belakang itu selalu merinding. Makanya saya selama nge-trek ini setelah dari air terjun, saya itu mepet sama si Le ini. Saya pengen jalan tuh berdampingan lah Mbak. Karena saya pikir kalau berdampingan mungkin lebih aman gitu kan. Karena di belakang saya udah gak nyaman nih. Tapi alangkah naasnya saya tuh ditutup terus jalur saya sama dia. Ditutup terus. Udah lu di belakang aja. Ya emang kenapa sih bareng-bareng? Udah di belakang aja. Karena dia cerita ini pas di bawah. Karena gue tahu Le, kalau orang sweeper itu udah ke depan terus, itu di belakang udah nggak beres. Gue nggak mau nemuin yang kayak gitu. Cerita dia pas turun gitu Mbak. Makanya dia nggak ngasih saya nih buat ke depan. Udahlah, ya udahlah, saya nikmatin aja nih di belakang walaupun merinding syahdu gitu kan. Udah saya turun. Ya. Pas ini turun, saya ingat kalau nggak salah itu di Batu Kukus 2. Jam 19.13. Batu Kukus 2 ya? Hah? 2. Batu Kukus 2. Gue gelapin gak apa-apa ya? Suara dulu kayak Rino. Rangkum. Batu Kukus 2. Jam 19.13. Si Pablo ini, dia kan patunya jebol. Dan kebetulan itu udah saya ikat kalau nggak salah di Batu Kukus 2, Batu Kukus 3 itu saya udah ikat sendalnya dia pakai tali sepatu yang tadi saya manfaatin itu. Saya udah ikat, maksud saya biar dia kuat kan sendalnya itu. Jalan ini kalau nggak salah di Batu Kukus 2, kaki dia nih Mbak, saya udah bilang turun hati-hati, hujan licin. Karena leadernya Mas Edi dia kedua, dia nggak dapet nih cahaya. Pas gitu turun itu nggak tahu di pas mananya itu kaki dia masuk batu. Dia masuk sebelah kanan, saya ingat dia masuk ke kanan kakinya itu masuk batu segini Mbak, celah batu itu sekitar sebetis lah. Dia oleng otomatis kalau dia oleng ke kiri kakinya patah. Hitungan saya itu kaki patah. Tapi beruntungnya dia pas dia masuk ini batu kakinya keluar baru dia roboh ke kiri. Mau nggak mau kita bantulah buat aman Bro. Aman, cuma lecet tuh di bagian kakinya. Saya bilang turunnya pelan-pelan aja, hati-hati, nggak usah buru-buru, yang penting kita aman. Ya udah ngeres dulu, jalan lagi. Nggak lama ngeres kita 5 menit, minum dah, kita turun lagi, jalan lagi di Batu Kukus 2. Kita labas Batu Kukus 1, kita labas di Batu Kukus 1 itu. Setelah Batu Kukus 1, teman saya ini ngedrop. Si Pablo ini kebetulan dia punya riwayat penyakit gula Mbak. Di situ dia ngedropnya itu gulanya turun karena dia udah bisa ngerasain nih gula turun kata dia. Ya udah istirahat dulu, makanlah akhirnya dia yang manis-manis. Makan yang manis-manis udah aman, udah dia tuh udah kesel nih kata dia di bawah nih waktu di bawah cerita tuh dia udah kesel di situ tuh. Kenapa? Karena sendal alas kakinya bermasalah, yang kedua gulanya nggak normal. Makanya PR banget dah tuh buat dia. Dia udah nahan emosi lah kata dia. Udah mau marah, mau kesel, mau gimana dah. Udah turun lagi dari Batu Kukus itu. Kita ke Rawadenok 1, ke Rawadenok 2. Saya bilang ngeres nih Mbak bener. Mau. Lu di belakang gua. Kalian ogah. Gua capek. Lu agak dikit. Di belakang dah. Gelap ya? Gelap kan? Kalau di depan sendiri. Shelter Rawadenok 2. Gelap. Ngeres, kita minum, kita nyebat dulu. Si Pablo itu saya benerin lagi talinya. Coy kata dia nih nggak beres, ikatannya lepas apa gimana? Ya udah ikat ulang lagi. Saya ikat ulang. Saya punya ide nih Mbak, saya bilang ini ritme perjalanan nggak rapi. Saya bilang kita jalan itu nggak rapet, sedangkan kita perlunya rapet kan biar saling bisa ngejaga. Saya bilang akhirnya, Mas, kakak ipar saya nih, Mas jadi sweeper gantian, saya di depan jadi leader. Oh yaudah yuk siap, dia mah siap aja ya kan. Udah yuk, udah aman nih, jalan lagi. Rawadenok 2, kita jalan turun, posisinya saya di leader, Pablo, Sile sama kakak ipar saya di belakang. Jalan lah mulai turun.
mulai turun. Ini kejadiannya dari Rawadenok 2 menurut saya ya Mbak. Dari Rawadenok 2 ini seingat saya, karena di tahun 2020 kalau nggak salah saya pernah naik bareng Om Heru Surpipal itu. Seingat saya dari Rawadenok 2 turun ke bawah itu nggak terlalu jauh ya. Hitungannya nggak jauh lah, karena kan pas naik aja ada ini tuh, ada apa sih namanya, rute perjalanan berapa jauh antar pos. Itu dari Rawadenok 2 ke Rawadenok 1 itu lama. Perjalanannya panjang. Sampai karena si Pablo ini pernah ikut saya ke Pangrango, walaupun kita nggak nyampe puncak waktu itu, cuma sampai Rawadenok 2, otomatis kan masih ada bayangan trek nih Mbak. Si Pablo ngomong sama saya karena dia di belakang saya kan, "Coy, bentar lagi juga kan Rawadenok 1 ya," kata dia. Iya, itu dari dia ngomong sampai 20 menit kita nggak nemu Rawadenok 1 Mbak. Tapi menurut saya ini bukan disasarin. Mungkin saya positifnya, mungkin kita capek jadi jalannya lama mungkin ya. Yang kedua, kalaupun ini kok nggak nyampe-nyampe, tapi ada juga pikiran negatif Mbak. Udah ntar juga nyampe kata saya kan. Turun terus. Nah Mas Edi di belakang itu kakak ipar saya, karena kita udah mulai rapet, dia tuh udah sering banyak ngobrol. Jadi, "Pablo gimana? Sehat?" kata dia. "Sehat, ayo jalan terus, ayo semangat." Dia tuh sering komunikasi ke depan nih Mas Edi nih. Udah turun. Itu sekitar mungkin 30 menitan baru sampailah kita di Rawadenok 1. Bayangin aja Mbak, Rawadenok 2 ke Rawadenok 1 berapa jauh? Kalau nggak salah itu 200 atau 400 meter jaraknya. Itu baru nyampe. Kita ngeres di Rawadenok 1. Itu nggak lama, cuma berdiri. Aman nggak? Aman. Udah cuma ngecek aja nih, saling ngecek aja kita nih berempat. Aman. Kita lanjut ya, kita berhenti di Ciberem aja, air terjun di situ. Ya udah ya, turun nih. Karena saya leader, saya turun duluan. Itu ketemu persimpangan. Jadi bukan persimpangan Mbak, jadi kayak jalur, cuma ada yang jalurnya agak curam, ada yang agak datar. Nah saya tanya nih sama Mas Edi, "Mas ini ke kiri apa ke kanan?" Saya bilang, "Kanan kali yuk." Dia maju ke depan, ngerangsa ke depan. "Kanan kali yuk." Kiri. Udah nih aja nih turun. Pas diturun itu jalurnya gitu Mbak, curam. Curam, masa ini sih jalur, masa ke kanan kali? Mungkin ke kanan kali. Udahlah akhirnya dilihat ke kanan. Dia balik lagi jadi sweeper. "Ya yuk jalur ke kanan, ambil." Saat nyampe turunan itu kan melipir gitu, motong jalur itu. Nah si Pablo ngomong lagi nih Mbak, "Coy, kan dari Rawadenok 1 ke Curug nggak jauh," kata dia. "Ntar juga nyampe nih," kata dia gitu. "Iya, ntar juga nyampe," kata saya kan. "Udah jalan aja yuk." Jalan. Set. Itu nggak nyampe juga sama. Kalau disasarin bukan disasarin, tapi menurut saya ini jalur kok jadi jauh. Dan sepenglihatan saya nih, itu jalur itu lebar Mbak. Lebarnya itu sekitar ukuran mobil masuk mungkin. Kan segede gang berarti. Dengan setahu saya jalur situ cuma muat 2-3 orang, kalau berbaris itu nggak nyampe 1 mobil. Dan treknya itu turunan dan selalu belok ke kiri. Turunan belok ke kiri. Itu saya dari situ saya nggak pernah, karena pakai handphone ya, nggak bisa fokus ke depan kan. Itu saya selalu ngarahin handphone ke depan, bukan ke depan, ke bawah, karena saya cuma pengen ngeliat trek. Saya nggak mau ngeliat yang macam-macam lah, saya ngindarin itulah. Saya udah males kalau kita udah capek ketemu makhluk-makhluk yang di gunung, itu saya udah males. Udah akhirnya udah jalan aja, jalan terus. Itu sekitar mungkin 30 menit juga. Sedangkan jaraknya itu kalau nggak salah 246 meter. Itu 30 menit, bayangin. Dan ini posisi turun ya Mbak. Saya nggak tahu itu kenapa kita jalan lama. Tapi kalau speed turun itu normal sih. Yang jalan biasa aja, itu nggak nyampe-nyampe. Sampai itu kalau nggak salah si Pablo itu nanya 3 kali, "Coy kok jauh ya?" "Enggak, dikit lagi," saya bilang. "Coy masih jauh nggak sih?" "Dikit lagi, kita nyampe nih ini di pos Curug," katanya. Udah tuh turun. Bener, nggak lama dari yang ketiga kali dia tanya, nyampe lah nih di pos Curug itu. Ntar kalau sebelumnya itu ada yang Sile ini bilang kalau di pos Curug itu ada tukang dagang, kita di situ dulu ya, makan atau ngopi lah, kata dia. Iya gampang, pas nyampe nggak ada Mbak. Jam berapa sih sekarang? 21.30. Baru
baru sampai Panyancangan. Nih, nggak ada warung yang buka, biasanya ada. Tuh, nggak usah lah. Ini nggak ada yang naik, nggak ada yang turun nih, bener-bener kita doang berempat di trek. Nggak ada, udah ngeres dulu dah. Udah nyampe sini tinggal nyampe ke rawa Panyancangan ya. Rawa Panyancangan, habis itu kan Telaga Biru udah pos regis. Ya udah lumayan dekat. Udah kita ngeres dulu sini, ngeres, minum. Nah, ini mungkin salahnya saya. Jadi pas kita ngeres, Mas Edi nih ngomong, "Yuk, mau kencing ah," katanya. Ya udah kencing, cuma nyari tempatnya yang benar, numpang-numpang, saya bilang. Jangan lupa, jangan sembarangan. Ya. Dia kencing. Kita kan ngeres pas turun itu ke kanan, ini ada shelter. Nah, kita ngeres di situ. Ini Mas Edi kencing, tapi ke arah atas. Ke arah atas Mbak dia kencing. "Mas, ngapain sih kencing di trek?" kata saya. Udah, mungkin ya, ini pemikiran saya, dia takut juga kayaknya kalau jauh-jauh dari kita, karena posisi gelap banget Mbak, nggak ada penerangan. Sedangkan headlamp itu kita matiin karena buat hemat baterai kan. Kita cuma ngidupin 2 handphone, jadi dia nggak ngidupin headlamp kan. Dia akhirnya kencing di situ. Nggak tahu kenapa, saya juga jadi ngikutnya ke sugesti pengen kencing. "Mas, ngikut ah kencing." "Ya yuk, ini udah selesai," ya tadi. Saya kencing, "Mas, senterin dulu dah, hidupin headlamp." Dia ngidupin headlamp, baru nyetek itu kan headlamp otomatis langsung nyorot. Pas saya bilang, saya lagi posisi kencing, "Mas," jadi dia di belakang saya nyorot headlamp ke atas, ke atas trek. Itu yang saya lihat, ada 2 mata melotot merah ngelihat ke saya. Itu nggak tahu saya bener atau saya halu atau saya capek gimana, cuman yang saya lihat itu. Saya bilang langsung, "Mas, headlampnya ke bawain aja, nggak usah ke atas," kata dia. Dia ke bawah, udah saya kelar kencing. Kelar lah, kita istirahat, kita turun ya, kita start lagi nih Mbak dari situ. Kita start lagi turun. Nih depan kan Rawa Gayonggong. Ntar kalau udah nyampe jembatan kita doa dulu ya. Saya bilang nih, sambil ngobrol aja kita di jalan. Ya sambil ngobrol, entah Mas Edi ngajak ngobrol Sile, entah si Pablo ngajak ngobrol saya. Udah pokoknya sambil ini biar nggak kosong aja pikiran. Turun. Itu dari sepengetahuan saya sih ya, dari Rawa Gayonggong kalau udah habis jembatan ke Ciberem ini, itu kalau nggak salah sekitar 15 sampai 20 menit. Sedangkan itu udah saya inget-inget itu dari setengah 10 Mbak. Saya di Curug Ciberem Base Camp itu turun ke bawah. Ini kayaknya 30 menit mungkin lebih saya turun itu. Itu nggak nyampe-nyampe. Saya ingat Mas Edi yang sering tektok naik ke Pangrango, dia bilang treknya tuh nggak kayak gitu. Pas turun di bawah dia cerita ya, treknya itu enggak begini, ini kok lebar, dia bilang. Nah, si Mukoh itu, si Le ini, dia bilang, dia cerita, gua waktu di atas itu, gua selalu selawat sama zikir, kata dia. Makanya kalau lu bilang itu trek lebar, kalau menurut penglihatan gua, trek biasa aja, kecil. Karena itu sepanjang jalan trek dari Rawadenok ya Mbak, itu trek lebar, selebar gang, pokoknya gede itu trek, muat 5 orang sampai 1 mobil aja masuk. Saya bilang, kok trek kayak gini ya? Setahu saya apa udah berubah apa gimana ya? Tapi perasaan naik mah nggak begini. Udah saya mah nikmatin jalanan aja, karena saya pikir udah nggak apa-apa lah, yang penting nyampe jembatan dulu. Itu mungkin sekitar 30 sampai 45 menit Mbak. Itu kita lewat setengah 10 sampai jam 10 lewat baru nyampe di jembatan Rawa Gayonggong. Itu bisa dibayangin lah, mungkin saya sampai beberapa waktu lalu saya searching, emang berapa jauh sih jaraknya, berapa lama sih estimasi perjalanan kalau naik itu sekitar 20 menit sampai 30. Sedangkan ini kita turun, harusnya logikanya gitu lebih cepat dong, ini malah lama. Udah gak beres kata saya. Udah di Rawa Gayonggong itu pas jembatan saya berhentiin teman-teman saya, berhubung saya leader, berhenti dulu. Kenapa lagi lah kata dia. Udah berhenti, kita baca doa dulu. Ini udah nyampe jembatan, baca doa lah tuh akhirnya. Baca doa selesai. Tadinya nih saya dalam hati pengen bilang, nanti karena feeling saya ini nggak enak nih, karena nanti
kita ini kan lewatin Gayonggong, jembatan ini nggak ada jalan lain, cuman ini. Kalau saya pengen bilang nih ke teman-teman, kalau nanti ada yang ngejegat di depan, nggak usah lari, kita terus aja lewatin, nggak bakalan diapa-apain. Saya pengen bilang begitu, tapi takutnya saya nanti malah kesuges dong teman-teman, malah posisi capek, dapat omongan yang kayak gitu kan, nanti malah ngeliat yang enggak kan. Udahlah nggak usah diomongin. Udah nih akhirnya kita jalan sambil ngobrol. Nah posisinya enggak berbanjar, kita berdua karena saya pengen biar sama-sama aja lah. Udah nih akhirnya sambil jalan ngobrol ini lewatin jembatan Gayonggong ini nggak habis-habis juga, panjang mbak. Atau saya kok ya sambil ngobrol aja sambil tapi berempatnya ngerasain ini kok jembatan panjang banget nggak habis-habis gitu. Jadi kalau dibilang nyasar mah enggak selama perjalanan ini, cuma itu jalurnya tuh kayak dibikin panjang aja. Aturan yang berapa menit jadi beberapa menit kan gitu. Udah nih, udah nikmatin aja lah perjalanan. Nah ini saya lupa, menurut penuturan kakak ipar saya ini, pas di jembatan Gayonggong itu, seingat saya ya, kata dia nih, penglihatan dia, saya itu ngelewatin gapura. Gayonggong nih ya, yang saya ingat itu, yuk pas lu di depan, kata dia setelah di bawah nih, pas lu di depan itu di Gayonggong kan lu berdua, lu sempet ada momen di mana lu jalan duluan, si Pablo ini ada di belakang lu beberapa langkah kata dia. Gua ngelihat ke atas itu kayak ada gapura, saya juga merinding mbak dengarnya nih. Itu kayak ada gapura di atas itu dan lu masuk ke situ kata dia. Kita semua masuk dan gua nggak mau nengok ke belakang lagi, makanya udahlah jalan aja lah, pikiran kan bener dong jalurnya jembatan Gayonggong. Udah nyampe ngetrek itu mungkin sekitar 20 menitan kali ya mbak, atau berapa saya lupa estimasi waktunya. Nyampe lah kita di ujung jembatan Gayonggong. Nyampe jembatan Gayonggong ujung itu, kita bersyukur lah di situ. Alhamdulillah habis jembatan, tinggal ke Telaga Biru. Ya yuk semangat, dikit lagi nyampe kata Mas Edi di belakang. Udah jalan lagi jalan sambil ngobrol-ngobrol masih. Dan ini udah mulai jalannya berbanjar lagi, Mas Edi di belakang, Sile, Pablo, saya di depan. Posisinya ini saya udah pakai headlamp Mas Edi ya yang tadi tuh. Nah headlamp ini saya kasih ke Mas Edi karena dia di belakang kan, dia pakai headlamp itu, saya pakai headlamp yang udah dicas tadi tuh di tasnya Pablo. Saya pakai itu headlamp udah terang. Dan kenapa di saat saya pakai headlamp itu saya nggak mau yang mode fokus mbak, kan dia ada modenya tuh, saya mode yang pencar. Karena saya nggak mau ngeliat apa-apa, saya cuma mau fokus ke jalan aja. Karena saya mau fokus ke jalan, udah saya nggak mau ngeliat macem-macem. Jadi saya mode yang pecah gitu, lampunya udah turun, jalan lagi turun ke bawah ini tinggal Telaga Biru. Telaga Biru nggak jauh dong. Kalau yang pada pernah, mungkin pendaki banyak lah yang pernah dari jembatan Rawa Gayonggong ke Telaga Biru paling 10 menit mbak. Itu naik ya. Ini turun nggak nyampe-nyampe. Bayangin aja, ini kita turun sampai turun ini, itu jalanannya turunnya tuh gini mbak. Kalau seingat saya ya, dia turunnya gini dan banyak tangga. Jadi batu tapi berjajar tuh banyak anak tangga. Itu yang saya bingung. Kok jalannya gini ya kata saya. Udahnya lebar ya, itu jalan lebar dan banyak anak tangga. Sampai Mas Edi itu ngomong sama saya karena dia sering naik, tahu dong kontur jalan itu. Yuk, kok banyak tangga ya? Gak tahu Mas, udah injek aja lah kata saya. Udah jalan aja ke bawah, turun aja ke bawah terus, turun. Nah itu setiap turun, habis tangga anak tangga banyak nih, turun itu jalan rata, tapi turun mbak, turun belok ke kiri. Kan kalau pakai lampu pencar nggak kelihatan dong ujungnya, belok ke kiri kata saya. Merinding lagi saya tuh, kejalanan nggak habis-habis ya, selalu gitu. Jalanan nih anak tangga lagi, turun ke kiri, itu gelap, turun lagi, itu mungkin sampai beberapa kali ya, anak tangga turun ke kiri, ini jalanan nggak habis-habis. Saya sampai berpikir mungkin kita disesatin, mungkin kita nanti tembusnya di mana gitu, karena pikiran saya udah jelek nih, karena udah capek banget mbak, itu jalan nggak nyampe-nyampe, posisinya harusnya kita udah deket kan. Nggak apa-apa lah ditembusin ke kampung mana aja, pikiran saya nih, pikiran saya pribadi, yang penting saya nyampe bawah, saya bisa istirahat, itu aja. Mau itu nanti parkiran mobil di mana ngambilnya jauh, bodoh amat lah pikiran saya, yang penting kita nyampe dulu aja lah. Udah ini nyampe ke tadi itu
Telaga Biru nih tujuan kita. Setelah itu mungkin 20 menit itu lebih, mungkin lebih ya. Pokoknya turun itu sampai Mas Edi nih yang di belakang, karena dia udah hafal treknya. Yuk, udah nyampe Telaga Biru belum? Kata dia. Belum Mas, masih jauh kali. Udah nih kita jalan lagi. Sampai dia mungkin 2 atau 3 kali nanya, yuk Telaga Biru udah nyampe? Belum, kata saya. Udah tunggu aja, jalan terus ayo. Jalan terus. Sampai itu tuh jalan udah pada payah. Sejalannya gimana sih kalau udah capek banget tuh. Udah turun, nyampe lah akhirnya kita di Telaga Biru. Di Telaga Biru kondisinya waktu itu nggak ada penerangan sama sekali, gelap banget. Dan Mas Edi ini udah punya banyak cerita di Telaga Biru. Maksudnya masukan dari temennya, cerita dari pengalaman orang juga udah banyak kejadian di Telaga Biru. Bahkan dia pun sendiri mengalami di Telaga Biru itu sama temennya waktu dia kecelakaan waktu itu. Udah turun, udah nyampe Telaga Biru. Yuk gas lagi, udah deket nih. Selesai Telaga Biru, kita jalan lagi. Tapi ini yang saya notice, jalannya sama Mbak. Samanya ini jalan bertangga, beranak tangga, turunan, belok kiri. Itu selalu kayak gitu. Itu selalu kayak gitu. Kah sama ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting Telaga Biru udah lewat. Pikiran saya kan tinggal pos yang satu tuh sama pos registrasi kan, udah deket lah. Pas ini jalan agak rata, saya juga kayaknya nggak ada jalan rata dah. Itu jalan datar Mbak, datar lebar ukuran satu mobil muat. Ini jalan rata. Di sini kita berempat dengar semua ada suara musik. Tapi ini bukan musik yang gamelan atau kayak gimana. Ini musik pop biasa, kita dengar semua empat-empatnya. Kita, udah ada suara musik, kata Mas Edi. Dengar nggak? Iya denger, ayo udah deket nih, kata kita kan. Kita jalan lagi, udah jalan itu dengar suara musik. Pikiran kita mungkin di registrasi, pos registrasi ada yang jaga, ada yang lagi dengerin musik, dipakein ini speaker kan gitu, kenceng gitu kan suaranya. Tapi saya kembali mikir lagi Mbak, jaraknya itu sekitar mungkin agak jauh juga ya dari Telaga Biru ke pos Simaksi. Kalaupun pakai speaker digedein, kayaknya nggak nyampe juga ada suaranya gitu ya. Udahlah saya nggak habis pikir, yang penting udah anak-anak seneng nih, udah mau nyampe denger musik gitu kan. Udah turun lagi. Nah di satu momen turunan ini kembali dengan jalan anak tangga dan turunan belok kiri. Pasti kan kalau turunan belok kiri itu gelap Mbak, kirinya nggak kelihatan. Turunan belok kiri, setelah itu jalannya rata lagi Mbak. Ini bukan muter ya, tapi memang kayaknya jalannya tuh panjang aja, lebih dijauhin aja. Nyampe di jalan datar lagi, karena si Le ini udah capek, dia kakinya udah kram. Mas Edi pun sempat beberapa kali jatuh di belakang, sampai ada beberapa luka lah di belakang tuh karena dia kurang fokus atau capek. Nah si Le ini kakinya udah capek, udah kram nih Mbak, sebelah kanan. Dia bilang, Le, kaki gua kram lagi. Yaudah diinin dulu, minum Paramek biasanya kan kalau kaki kram tuh, atau obat sejenisnya lah. Obat mencret. Obat mencret. Iya. Diapetnya habis, itu yang ada cuma obat Paramek. Dia minum tuh obat Paramek itu. Udah mendingan, udah ya kita jalan lagi. Ini nggak lama, 5 menit nih. 5 menit ketemu jalan rata. Nah di sini nih kesaksian Mas Edi ya yang di belakang. Dia ngomong nih Mbak sama si Le ini, Bang ayo semangat, udah deket lagi, kata dia gitu kan. Setelah itu ternyata dia nih sebelum ngomong itu, kenapa alasannya dia ngomong bilang udah deket, karena sebelum ngomong itu dia ngeliat sebelah kanan ini ya, setelah Telaga Biru nggak tahu berapa jauh kita jalan, itu udah lama pokoknya. Itu dia ngeliat ada beberapa rumah. Itu dia, saya merinding lagi tuh Mbak. Kata dia bilang nih, rumah itu pakai lampu yang kuning. Itu beberapa titik. Makanya setelah dia ngelihat itu, dia bilang lah sama si Le, ayo Bang semangat, udah deket lagi. Setelah dia ngomong deket lagi, dia baru mikir, ini masih jauh. Ke bawah itu nggak mungkin ada rumah. Ini bukan rumah pasti kan. Ini bukan sesuatu yang real nyata dia lihat. Dia bilang, dia diem. Udah dia diem, dia jalan lagi nih Mbak. Di saat itu, setelah itu nggak lama, mungkin sekian berapa menit, si Pablo pun menurut kesaksian dia nih, sebelah kiri itu ada. Gue juga lihat coy, pas di bawah nih dia cerita, gue juga lihat Mas, kata dia, sebelah kiri tuh ada susunan rumah, cuman nggak nempel kayak komplek ya Mbak, rumah-rumah aja gitu. Itu lampunya kuning. Gue juga mikir, emang ada rumah, kata dia di sini. Udah
udah gue nggak hirauin, udah turun lagi. Nah yang banyak zikir itu kan cuman Sile aja nih mbak, dia tuh zikir sama salawat. Dia bilang gue tuh banyak zikir sama salawat selama perjalanan, yang dia bilang udah nggak beres dari Rawadenok 2 itu gue mikirnya udah nggak beres, makanya gue banyak salawat sama zikir. Dan semua yang lu bilang itu menurut gue trek yang kita lewatin itu sama aja. Ini pandangannya beda nih mbak, antara yang dia yang sering zikir sama salawat, dia bilang treknya sama seperti kita waktu naik. Sedangkan saya bertiga ngerasain trek itu lebar, turunan curam, dan anak tangga. Kan nggak ada mbak trek anak tangga di Cibodas, mana ada sih. Anak tangga pun paling gede, kalau ini kan kayak anak tangga aja gitu. Gak lama dari situ nyampe lah kita di pos yang saya bilang pos antara Telaga Biru sama registrasi. Nah di pos itu saya lupa nama posnya apa, ada nama posnya. Kita di situ ada ada pos, udah deket nih, saya bilang kan, iya bener udah deket. Yang saya notice adalah, saya ingat mbak cerita awal saya, si Pablo waktu ngeres pertama dia dudukin rambutan yang tajam-tajam itu. Itu kalau saya naik, saya ingat naik itu adanya di sebelah kanan. Kalau saya turun otomatis ada di sebelah kiri dong. Itu saya cariin mbak setelah Telaga Biru itu ketemu pohonnya ketemu, tumpukan rambutannya pun ketemu. Itu sampai saya geser, ini bener nih yang tadi didudukin, itu adanya sebelah kanan. Saya kalau ingat itu bener merinding. Aduh, kata saya, kok ada di kanan, gak beres nih, saya bilang. Udah ayo terus turun. Akhirnya nyampe lah. Itu masih yang terakhir ya, abis itu masih ada jalanan yang turunnya begitu tuh agak curam, belok ke kiri. Itu masih ada, saya ingat karena saya di depan kan, saya ingat jalan masih kayak gini aja. Saya sampai ngedumel gitu sendiri. Udah nyampe itu, setelah turunan itu ketemulah akhirnya pos registrasi. Itu kata saya perjalanan yang luar biasa. Itu dari, saya ingat dari pos Ciberem itu 9:30 kalau nggak salah, ada videonya sama si Pablo, tapi saya nggak tahu, mungkin nanti kalau saya dapat saya bisa share ke mbak. 9:30 sampai ke bawah itu jam 12 kurang, 2 jam setengah lebih kita jalan. Sedangkan estimasi pendakian aja nggak nyampe sejam mbak, nyampe ke Ciberem. Sedangkan kan itu tempat wisata juga kan, banyak yang anak-anak pada ke situ, wisatawan kita yang pada ke situ. Itu kita jalan 2 jam, hampir dibilang bisa digalang dari 9:30 sampai jam 12 kurang, ya sekitar segituan lah kita habis estimasi waktu. Selesai turun itu pos pendakian, kita keluar kan, biasa tuh yang jalan komblok itu. Udah saya mau ceritanya mau nge-review perjalanan, tapi sih dia bilang, udah, gue juga ngerasain apa yang lu rasain, nanti aja di base camp kita ceritanya. Akhirnya turun terus sampai ke base camp. Udah sampai ke base camp istirahat, kita ngeteh, kita ngerokok, udah kita istirahat di situ, ngobrol. Iya nanti aja kali di rumah ya udah kita cerita semuanya di rumah dah. Ya itu yang semua saya ceritain, itu kita ceritain semua, kita alamin semua tuh mbak. Udah selesai dari situ, kita selesain semua administrasi, ya selesai makan terus segala macam yang kita keluarin di situ. Udah kita prepare buat pulang, langsung kita pulang itu sekitar jam 12:30 atau jam 1 kita start pulang. Nyampe di rumah alhamdulillah dengan selamat semua ya mbak. Kita nyampe di rumah itu jam 5 pagi. Itu pendakian menurut saya sih luar biasa itu pas turunnya dah mbak. Pendakian ya menurut saya sih nggak masuk akal. Iya. Karena ada beberapa titik yang kayak dia ngelihat rumah warga, yang menurut saya juga nggak ada rumah, dan ini trek yang terlalu panjang ya. Saya bilang sih bukan nyasar, atau kita dibikin keder juga enggak, dia kan dibikin muter-muter aja enggak, tapi kita selalu ngelewatin pos-pos itu tapi dengan jangka waktu yang lebih panjang. Itu sih mbak kan ceritanya. Si Bang siapa? Sile. Bukan yang sweeper. Itu kan ngelihat masuk gerbang. Iya itu, saya nggak tahu. Jangan masuk ke gaib tuh. Kan? Wah, kalau itu saya nggak tahu mbak. Mungkin ya setelah dari situ, mungkin ya nggak tahu juga. Karena dia bilang gapuranya nih model biasa mbak, gapura gitu. Cuma itu hitam. Hitamnya ini bukan hitam cat, hitam berbulu. Saya nggak tahu itu gapura atau itu mungkin itu kaki genderuwo. Kan tahu mbak genderuwo gede kan?
saya juga nggak tahu, cuman itulah Nah, perjalanannya. waktu jadi sweeper nih, apa yang dirasain? Nah, Mas Edi setelah itu dia cerita pas di rumah. Yuk, pas lu nyuruh gue jadi sweeper, gue nggak ada pikiran apa-apa, kata dia. Iya Mas, kenapa saya suruh jadi sweeper? Karena Mas Edi tuh nggak mau ngejaga ritme, terlalu jauh, saya bilang. Dan memang di belakang itu saya udah nggak nyaman juga, saya bilang. Makanya saya bilang, Mas Edi lah di belakang gantian, sekalian saya di depan ngejaga ritme kita biar nggak terlalu jauh jaraknya. Iya yuk, gue nggak curiga apa-apa. Pas gue di belakang, udah itu badan bener merinding. Ini banyak yang lewat, kata dia. Dari pohon ke pohon aja Mbak, kata dia. Srek. Karena dia doang yang denger. Di depan itu silanya sekitar 2 langkah. Srek, merinding yuk, kata dia. Makanya kenapa gue tuh ngajakin ngobrol lu terus di depan. Karena gue nggak mau sendirian di belakang, kata dia gitu. Makanya dia selalu tuh, gimana sehat? Apa basa-basi terus lah dia tuh nyambungin itu. Bener di belakang tuh, gila Waktu kata dia. kencing tuh kan, prototin kan? Iya. Kayak gimana tuh? Tapi itu kalau saya pribadi nggak tahu ya, mungkin karena saya halu atau gimana. Tapi yang saya lihat itu memang, jadi kalau kita ke sana tuh tanjatan gini, posisinya itu di tanjatan itu ada pohon sebelah kiri dan pohonnya itu agak gede Mbak emang. Tapi di sampingnya itu ada mata, cuman mata hitam aja Mbak. Bukan mata hitam, maksudnya mata bayangan hitam tapi merah. Itu 2 posisi melotot. Mungkin nggak suka kali saya posisinya pipis di trek itu kali ya. Nyambung juga ya. Mungkin gitu ya. Mungkin Mata merah setelah terus lewat gerbang. nah hitam. itu dijegat mungkin. Wah, dijegat. Mungkin Terus lewat kalau kolongnya saya sih. dia gitu kan. Iya, saya sih gak mau pikiran ke situ ya. Tapi ya alhamdulillahnya sih kita perjalanan semuanya selamat. Cuman ada beberapa luka kecil lah. Mas Edi yang jatuh, Sheila juga yang kram itu aman, terus si Pablo juga yang lecet itu juga nggak terlalu parah lah, masih bisa diobatin, aman semua sih. Itu aja sih Mbak perjalanan kemarin ya, itu Lebaran kemarin kalau nggak salah tanggal 13-14 deh. April ini ya, April ya. Kemarin tuh pokoknya habis Lebaran hari Jumatnya lah itu. Mau balik lagi Bang? Kalau saya udah ngobrol sama berempat ini, kayaknya kalau naik ke Pangrango lagi saya enggak. Apa saya kayak di diri sendiri ya, nggak tahu dah. Kalau ini saya pribadi udah pernah, jadi udah kayaknya enggak lah. Mungkin kalau ke Gunung Putri, via Gunung Putri ke Gunung Gede masih oke. Tapi kalau ke Pangrango, karena saya nggak tahan sama treknya Mbak, yang dia tuh hampir 90% batu kan treknya. Itu tuh berasa banget. Kalau yang biasa daki pasti tau lah, trek tanah sama trek batu lebih enak mana. Tapi kan ini dulu ngecamp dulu. Iya, kalau ngecamp iyalah, tapi menurut saya enggak lah, enggak mau ini lagi. Trauma apa? Lebih ke kapok sama trek. Kapok apa? Karena treknya itu batu, itu sakit Mbak. Kita apalagi pas tumpuan turun itu kan, itu benar-benar paha tuh tarik semua ototnya. Enggak nyaman. Kalau di trek Putri itu menurut saya karena dia treknya full sama tanah ya, lebih enak lah buat pijakan itu dibanding batu. Nah, terus ini kan 2 orang yang lihat rumah kan di kiri dan kanan. Pablo sama Mas Edi. Itu dikonfirmasi ke base camp nggak? Nggak ada, karena base camp itu tutup kan. Itu udah jam 12 kurang Mbak. Sampai di base camp itu juga kita nggak ketemu sama orang yang ngurusin perjalanan kita. Kita cuma ada wakilnya aja, cuma bayar administrasi yang kurang lah. Udah setelah itu udah kita cabut. Itu aja. Ngeri juga ya. Yang bikin ngeri ya itu tadi. Saya tuh nggak habis pikir perjalanannya jadi jauh, sedangkan naik aja estimasi waktunya nggak segitu. Kalau jalan lebar terus ada tangga, jangan-jangan masuk ke komplek nih. Nah kan ada lagi komplek. Komplek gaib maksudnya. Nah bisa jadi karena jalannya tuh habis tangga, beberapa anak tangga, turunan terjal, belok kiri, itu selalu kayak gitu. Makanya saya nggak berani pakai headlamp itu yang fokus, pakai model bias pencar. Udah gitu ada satu orang ngelihat jalurnya tetap sama sebetulnya. Sile itu ngelihat karena dia jikir dan selawat terus, dia jaga itu karena dia berpikiran ini pendakian udah nggak beres turunnya, makanya dia jikir sama selawat dan dia bilang Jalurnya trek sama. itu semua normal. Tapi dia denger ya suara musik, denger. Terus yang dia itu kenapa nggak banyak lihat, karena dia itu cuma fokus jikir, salawat, dan dia nunduk ke trek. Dia nggak mau ngeliat kemana-mana karena udah feeling dia ini udah nggak enak, nggak tahu dah feelingnya lebih kuat kali. Itu aja sih. Alhamdulillah lah sampai selamat ya kan. Iya, alhamdulillahnya selamat. Ini mungkin perjalanan yang menurut saya banyak cerita lah. Ya. Sebelumnya saya udah juga sama Mas Heru
Om Heru Survival itu saya dakian bersama dan itu saya sakit Mbak. Itu sampai sakit dan memang benar ada beberapa cerita pendakian yang bilang kalau orang mendaki nggak izin orang tua atau nggak dibolehin itu pasti dapat di gunung. Itu saya berangkat Pesan moralnya izin, ya? pesan moral berangkat saya izin sama orang tua, tapi orang tua tuh nggak ngizinin. Kayak udahlah berangkat aja, pikiran bareng-bareng itu saya sakit sampai 3 atau 4 hari Mbak. Di base camp 2 hari, 5 hari. Di base camp 2 hari saya itu panas, kata teman saya itu sampai 40 lebih panas saya. Saya nggak siuman, nggak sadar panas. Setelah itu dijemput teman, akhirnya dibawa pulang 3 hari sakit di rumah. Baru dah tuh. Baru benar-benar itu asli kalau mau mendaki izin sama orang rumah lah intinya. Betul. Itu pesan moralnya Pesan teman-teman. moral ya. Oke Bang, terima kasih Terima banyak. kasih. Ceritanya seru banget. Sama-sama Mbak Ini Ratna. perjalanan dari pas turun ya, kacau banget. Pas turun luar biasa. Makasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.